Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Teh Alia hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik, perkenalkan nama saya Najatul Hija. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat, yaitu ruang lingkup pendidikan dan juga ada pendidikan dan masyarakat. Nah, kita langsung saja ya Teh untuk pemaparan materinya. Oke, di sini Teh Alia, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke, baik. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang ruang lingkup pendidikan dan pendidikan masyarakat. Nah, pertama saya akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan dulu. Oke, pada slide yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan dulu ya. Nah, di sini ada menurut para ahlinya, yaitu yang dimana menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya ada menurut Ahmad D. Marimba, yaitu yang dimana pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional terhadap alam dan sesama manusia. Ruang lingkup pendidikan meliputi seluruh pengalaman belajar yang diperoleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar untuk membantu seseorang mengembangkan seluruh potensinya yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu masih ada pengertian pendidikan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup juga. Jadi, pendidikan itu untuk membentuk kita, untuk membentuk karakter kita juga seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya, yaitu ada tujuan pendidikannya. Nah, ini tujuan pendidikannya secara umum terlebih dahulu ya, yaitu ada beberapa aspek. Nah, itu ya ada yang pertama ada mengembangkan potensi peserta didik, yang kedua ada membentuk karakter dan kepribadian yang baik, yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, yang terakhir ada mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, dengan demikian, dari seluruh aspek ini, pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan manusia yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini baru ada pengertian ruang lingkup pendidikannya. Tadi kan pendidikan secara umumnya dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya, ruang lingkup pendidikannya. Nah, yaitu adalah ruang lingkup pendidikan adalah cakupan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pendidikan yaitu adalah batasan atau cakupan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pendidikan mencakup seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik peserta didik, pendidik, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, maupun lingkungan pendidikan.
Nah, selanjutnya yaitu ada slide selanjutnya itu ada. Nah, ini pentingnya mempelajari ruang lingkup pendidikan. Nah, mempelajari ruang lingkup pendidikan ini juga sangat penting karena membantu kita untuk memahami seluruh komponen pendidikan secara menyeluruh. Selain itu, pemahaman tersebut membantu mencapai tujuan pendidikan secara efektif, terus juga ada menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dan juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sebagai calon pendidik nih, kita kan sebagai calon pendidik ya, Teh Alia. Nah, kita perlu memahami seluruh aspek tersebut agar mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, begitu ya. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan nasionalnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, pendidikan nasional itu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, terus berkreatif, terus mandiri, serta menjadi warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab ya atau menjadi warga negara yang demokratis itu ya kali ya. Nah, tujuan tujuan ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaksanaan pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya nih ada juga selanjutnya juga ini yaitu ada tujuan pendidikan menurut UNESCO. UNESCO mengemukakan ada 4 pilar pendidikan yang menjadi dasar penting dalam proses pembelajarannya. Itu yang pertama ada learning to know. Apa sih learning to know itu? Yaitu belajar untuk mengetahui. Contohnya nih, mahasiswa mempelajari teori perkembangan anak melalui buku atau jurnal. Teh Alia seperti itu kan untuk mengetahui kayak misalkan untuk mengetahui pada mata kuliah ini, Teh Alia pasti mencari-cari buku, jurnal untuk referensinya kan. Nah, nah seperti itu ya contoh untuk untuk learning to know. Nah, sekarang ada learning to do. Apa sih learning to do itu? Yaitu learning to do itu belajar untuk melakukan. Nah, pilar ini menekankan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam praktiknya. Contohnya, mahasiswa, Teh Alia kan sebagai mahasiswa ya, nah melakukan praktik micro teaching setelah mempelajari teori mengajar di kelas seperti pada mata kuliah micro teaching. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada learning to be. Pilar ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik. Learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dimana peserta didik ini belajar untuk menjadi yang lebih baik. Contohnya, menunjukkan sikap disiplin dengan mengumpulkan tugas tepat waktu dan bersikap jujur pada saat ujian. Nah, yang terakhir ada learning to live together, yang dimana yaitu adalah belajar hidup bersama orang lain. Pilar ini menekankan kemampuan bekerja sama dan menghargai perbedaan. Contohnya, berdiskusi dalam kelompok dengan teman yang memiliki latar belakang yang berbeda dan tetap menghargai setiap pendapat. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya yaitu ada komponen-komponen pendidikan. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu adalah ini poin-poinnya ada peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan ada lingkungan pendidikan. Nah, komponen tersebut eh, ini adalah seluruh komponen yang harus bekerja secara terpadu agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka proses pendidikan tidak akan berlangsung secara optimal. Kalau misalkan kita nih tidak ada pendidiknya, kita kan sebagai pendidik ya nantinya.
Nah, itu tidak, kalau misalkan kita tidak ada, nah itu tidak akan berjalan secara optimal seperti itu. Nah, selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pembelajaran. Nah, lingkungan pendidikan ini juga ada jenisnya, yaitu ada lingkungan keluarga yang di mana keluarga itu tempat pendidikan pertama dan utama. Nah, juga untuk membentuk karakter, moral, dan kebiasaan anak. Jadi, dimulainya itu dari lingkungan keluarga dulu dididik sejak kecil seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain dari keluarga juga ada dari lingkungan sekolah nih. Nah, lingkungan sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan secara formal yang membantu mengembangkan kemampuan akademik dan sosial peserta didik. Nah, kalau untuk tadi yang di rumah itu atau di lingkungan keluarga itu membentuk karakter. Nah, kalau di sini untuk mengembang kemampuan akademiknya dan sosialnya. Nah, di sini juga ada lingkungan masyarakat, yaitu membantu peserta didik belajar bersosialisasi serta menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga lingkungan tersebut saling melengkapi dalam membentuk kepribadian peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu ada jalur pendidikan nih. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu ada eh, yang pertama ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang struktur dan berjenjang seperti ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada pendidikan formal nih. Pendidikan formal itu yaitu pendidikan yang di luar sekolah, sepertinya kursus, bimbel, atau PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada pendidikan informal. Nah, yaitu pendidikan yang diperoleh dari keluarga dan lingkungan sehari-hari. Jadi, pendidikan informal itu eh, di, dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada peserta didik dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, maaf. Nah, peserta didik ini merupakan komponen utama dalam proses pendidikan. Nah, peserta didik berperan sebagai subjek pendidikan yang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pendidik dalam ruang lingkup pendidikan. Pendidik merupakan individu yang bertanggung jawab membimbing dan mengembangkan potensi peserta didiknya. Peran pendidik itu tidak hanya sebagai menyampaikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, mediator, dan evaluator dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik itu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan supaya memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dari ruang lingkup pendidikan, yaitu dari pembahasan yang telah dijelaskan ya dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ruang lingkup pendidikan juga mencakup berbagai aspek seperti peserta didik, pendidik, tujuan, pendidikan, materi, metode, evaluasi, serta lingkungan pendidikan. Nah, seluruh komponen tersebut juga
harus bekerja secara terpadu, secara barengan gitu ya, agar tujuan pendidikan ini tuh dapat tercapai secara optimal. Seperti itu. Nah, baik ya, penjelasan tentang ruang lingkup pendidikan yang bisa saya sampaikan cuman segitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang pendidikan dan masyarakat. Nah, ini nih ya. Nih, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendidikan dan masyarakat. Nah, pendidikan dan masyarakat itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan itu berlangsung di tengah masyarakat dan masyarakat menjadi lingkungan yang memengaruhi pendidikan. Nah, ini ada pengertian pendidikan dan masyarakat. Pengertian pendidikan dan masyarakat yaitu adalah pendidikan adalah proses mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik masyarakat. Nah, dan sikap peserta didik masyarakat adalah kelompok orang yang hidup bersama serta memiliki nilai budaya yang sama. Nah, ini juga nih ada hubungannya, hubungan pendidikan dan masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling memengaruhi. Pendidikan berlangsung di lingkungan masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan nilai budaya dan kebutuhan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Hubungan keduanya itu sangat erat ya, karena masyarakat menjadi tempat berlangsungnya pendidikan, sementara pendidikan itu membantu membentuk kualitas masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada pendidikan dan masyarakat sebagai sistem sosial. Nah, pendidikan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Yaitu masyarakat memengaruhi proses pendidikan, sedangkan pendidikan itu berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih maju, kreatif, dan produktif. Karena itu, hubungan keduanya itu bersifat timbal balik ya, atau saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya juga yaitu ada pengaruh masyarakat terhadap pendidikan. Nah, perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan memengaruhi pendidikan. Misalnya, perkembangan teknologi membuat sekolah harus memanfaatkan media digital dalam pembelajaran. Contohnya kan seperti pada era sekarang ya, sekolah itu diberikan TV, yaitu karena untuk untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media digital dan memanfaatkannya gitunya. Selain itu juga kondisi ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan yang diterima peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi, pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman atau majunya zaman seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan dan nilai moral. Nah, selain itu, pendidikan juga menjadi agen perubahan sosial yang membantu mengurangi kesenjangan, meningkatkan mobilitas sosial, serta membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan itu menjadi faktor penting dalam kemajuan masyarakat, yaitu pendidikan itu merupakan faktor ya yang penting dalam kemajuan di masyarakat. Seperti itu. Jadi itu adalah peran pendidik dalam masyarakat. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Masyarakat memengaruhi arah dan pelaksanaan pendidikannya, sedangkan pendidikan itu berperan dalam menciptakan perubahan sosial dan kemajuan masyarakat. Nah, oleh karena itu, keberhasilan pendidikan itu memerlukan kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Nah, baik, sudah selesai ya. Demikian pemaparan materi mengenai ruang lingkup pendidikan dan pendidikan dan masyarakat yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Teh Alia.